Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam program Ujar, Umpam Mengajar. Perkenalkan, saya Insinyur Irman Ansari Adin, MM. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Ekonomi Teknik. Program ini merupakan serial pembelajaran ekonomi teknik yang tersaji dalam beberapa episode. Oleh karena itu, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus program ini di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Sobat Ujar, pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait estimasi biaya produksi total dalam industri kimia. Yang akan kita bahas tentang biaya produksi langsung, biaya tetap, biaya overhead, biaya administrasi, dan biaya distribusi dan marketing. Selain itu, kita juga akan membahas tentang perhitungan menghitung kebutuhan tenaga kerja pada industri kimia. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu untuk memahami konsep, jenis struktur biaya produksi, memahami pengertian klasifikasi dan komponen beserta estimasi biaya masing-masing komponen biaya produksi, mengetahui metode perhitungan kebutuhan tenaga kerja di industri kimia. Sobat Ujar semuanya, industri dalam menghasilkan produknya tentu membutuhkan biaya-biaya. Semua biaya tersebut digunakan untuk menjalankan usaha kegiatannya dalam rangka untuk menghasilkan atau memproduksi suatu produk. Biaya yang dibutuhkan produksi total ini diestimasikan dalam perhitungan modal kerja atau working capital investment. Modal kerja menyiapkan dan mengcover semua jumlah dana untuk biaya produksi total hingga pembayaran dari penjualan dilakukan oleh pelanggan. Besarnya nilai modal kerja dari industri bergantung dengan POT-nya, yaitu payment of term atau lama waktu pembayaran oleh customer. Jika payment of term 1 bulan, maka modal kerja harus lebih besar dari 1 bulan agar produksi tetap berjalan secara kontinu. Sobat Ujar semuanya, berikut ini akan kami uraikan sifat basis perhitungan biaya dan struktur biaya pembiayaan produksi total. Sifat dari pembiayaan produksi ini bersifat berulang dan secara signifikan mempengaruhi arus kas dan profitabilitas dari usaha. Sifat ini bergantung pada basis perhitungan biaya produksi total tersebut. Basis pembiayaannya bisa dilakukan dalam waktu harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Namun basis perhitungan yang paling baik adalah tahunan. Adapun yang menjadi dasar alasan basis tahunan yang paling baik adalah yang pertama, efek variasi sesaat dapat diminimalisasi. Kedua, nilai waktu terhadap pabrik atau peralatan diperhitungkan. Ketiga, perhitungan lebih mudah dan bisa untuk kapasitas produksi yang tidak penuh. Keempat, dapat memperhitungkan peristiwa yang jarang terjadi, tapi memerlukan biaya yang besar. Sobat Ujar semuanya, berikut ini akan kami uraikan struktur biaya produksi pada industri kimia. Biaya produksi total ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu biaya manufaktur dan biaya umum. Biaya manufaktur disebut juga dengan biaya operasional atau biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk. Perhitungan biaya manufaktur dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama berdasarkan interval waktu, yang kedua berdasarkan kapasitas produksi tertentu. Untuk menentukan biaya satuan, terdapat banyak komponen yang termasuk dalam biaya manufaktur pabrik kimia. Biaya manufaktur ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama biaya produksi langsung, kedua biaya tetap, ketiga biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya umum didefinisikan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan administrasi, distribusi, dan marketing, serta finansial dan R&D. Penjelasan terinci mengenai biaya manufaktur dan biaya umum ini
akan kita fokuskan pada pembahasan materi kali ini. Sobat Ujar, sekarang kita bahas komponen-komponen yang terkategori pada biaya manufaktur. Yang pertama adalah biaya produksi langsung, yaitu komponen biaya yang terkait langsung dengan proses produksi. Yang termasuk pada komponen biaya produksi langsung ini adalah yang pertama biaya bahan baku, yaitu biaya untuk membeli bahan baku untuk kebutuhan proses produksi. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan per unit produksi atau per unit waktu dapat dihitung dari neraca masa proses. Untuk bahan-bahan tertentu yang bertindak sebagai katalis dalam proses produksi dan dapat digunakan kembali sampai batas tertentu, maka perhitungan biaya harus didasarkan pada jumlah bahan baku yang benar-benar dikonsumsi seperti ditentukan pada perhitungan neraca massa. Data harga bahan baku bisa diperoleh dari penawaran harga langsung dari supplier atau harga diperoleh dari harga pasar yang dipublikasikan. Adapun untuk pabrik yang baru, analisis biaya awal bahan baku harganya digunakan untuk memperkirakan biaya bahan baku untuk harga pasar. Harga bahan baku biasanya diterbitkan secara teratur dalam jurnal seperti Chemical Marketing Reporter. Rasio biaya bahan baku terhadap biaya produksi total bervariasi tergantung dari jenis pabrik. Untuk pabrik kimia, biaya bahan baku biasanya berkisar sekitar 10% hingga 50% dari biaya total produk. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan biaya tenaga kerja operasional. Kembali lagi bersama kami dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Untuk mata kuliah ekonomi teknik, Sobat Ujar, sekarang mari kita pahami biaya tenaga kerja operasional. Biaya tenaga kerja operasional merupakan biaya tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengoperasikan proses produksi. Sistem kerja tenaga operasional berlangsung secara shift, baik untuk pabrik secara kontinu maupun secara batch. Untuk menghitung tenaga kerja yang dibutuhkan dapat dihitung berdasarkan dua kondisi. Kondisi yang pertama, jenis pekerjaan dilakukan jika diagram alir proses tersedia. Seperti pada tabel menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk operasikan peralatan. Berdasarkan hal ini, maka kebutuhan tenaga kerja keseluruhan dapat ditentukan. Yang kedua, kapasitas produksi dan tahapan proses. Seperti pada grafik terlihat, hubungan antara kapasitas produksi dengan unit proses seperti reaksi, distilasi, evaporasi, pengeringan, filtrasi, dan lain-lainnya dengan estimasi kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam operasional. Jika kapasitas pabrik sudah ditentukan, maka kebutuhan tenaga kerja per jam per ton dapat ditentukan. Kami berikan contoh sebagai berikut. Ada sebuah pabrik dengan proses full otomatisasi, mempunyai kapasitas produksi 100 ton produk per hari, dan tahapan prosesnya terdiri dari pertukaran panas atau heat exchanger, kedua reaksi, dan ketiga adanya peralatan distilasi. Yang ditanyakan adalah berapa rata-rata kebutuhan jumlah tenaga kerja untuk produksi 1 tahun dengan asumsi 1 tahun kerja sama dengan 300 hari kerja. Untuk menjawab kasus ini, mari kita uraikan proses yang ada. Dalam proses ada 3 unit. Yang pertama adalah pertukaran panas atau AE, kemudian destilasi, dan yang ketiga adalah adanya reaksi atau adanya sebuah reaktor. Perhatikan grafik tadi, pilih garis C yang merupakan proses dengan full otomatisasi. Dengan kapasitas produksi 100 ton per hari, maka diperoleh kebutuhan tenaga kerja sebanyak 33 tenaga kerja per hari per unit proses. Maka untuk 300 hari operasi, kebutuhan tenaga kerjanya adalah
3 unit proses dikali 33 dikali 300 hari, yaitu sebesar 29.700 tenaga kerja jam per tahun. Sedangkan untuk besaran gaji tenaga kerja disesuaikan dengan tingkat profesionalitasnya, pendidikan, pengalaman kerja, dan tentu saja harus mengacu pada peraturan yang berlaku di setiap wilayah, seperti upah minimum regional atau yang lainnya. Data upah tenaga kerja dapat diperoleh dari kementerian terkait. Sobat Ujar, untuk komponen berikutnya dari produksi biaya langsung produksi, yaitu biaya pengawas, operasional, dan tenaga administrasi. Biaya tenaga pengawas dan administrasi sangat diperlukan untuk mengontrol jalannya proses produksi dan mendukung operasional. Yang keempat adalah biaya utilitas, yaitu biaya unit penunjang operasional pabrik di luar unit proses dan unit operasi. Fungsi daripada unit utilitas ini yaitu menyediakan, mempersiapkan, dan mendistribusikan bahan-bahan penunjang operasional pabrik seperti air, uap air, bahan bakar, kompres air, instrumen air, gas inlet, serta refrigeran sesuai dengan kebutuhan unit proses. Yang kelima adalah biaya perawatan dan perbaikan. Biaya ini diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan pabrik sehingga pabrik dapat beroperasi dengan kondisi operasi yang optimum dan efisien. Yang termasuk dalam biaya perawatan dan perbaikan yaitu tenaga kerjanya, bahan, dan pengawas. Yang berikutnya adalah biaya bahan pendukung, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membeli bahan pendukung agar fungsi alat proses berjalan secara efisien, seperti oli, grease, bahan penguji kimia, dan lain-lain. Berikutnya yang tergantung biaya produksi langsung yaitu biaya laboratorium, yaitu biaya pengujian laboratorium yang berfungsi untuk mengendalikan proses dan pengendalian kualitas produk, serta biaya yang terlibat di dalamnya. Berikutnya adalah paten dan royalti, yaitu biaya untuk membayar hak paten atau royalti berdasarkan dari proses manufaktur dan bahan baku yang menjadi hak penemunya. Berikutnya katalis dan pelarut, yaitu biaya untuk membeli katalis dan aditif yang berfungsi untuk mempercepat proses reaksi yang terjadi dalam reaktor. Sobat Ujar semuanya, komponen kedua dari biaya manufaktur adalah fixed cost atau biaya tetap, yaitu biaya-biaya tertentu yang harus tetap dibayarkan baik pabrik beroperasi maupun tidak beroperasi. Yang terkategori biaya tetap ini adalah biaya penyusutan, pajak, properti lokal, asuransi, dan sewa. Sobat Ujar, berikut ini akan dijelaskan tentang rincian komponen dari biaya tetap. Yang pertama adalah biaya penyusutan atau depresiasi, yaitu biaya penurunan dari nilai aset investasi awal. Yang terkategori aset yaitu bangunan, mesin, peralatan, dan nilai tingkat penyusutan bergantung jenis aset tersebut. Umumnya, mesin dan peralatan biayanya sebesar 10% dari modal tetap. Untuk bangunan, tingkat penyusutannya setiap tahun sekitar 3% dari biaya awal. Selanjutnya, komponen kedua dari biaya tetap adalah pajak lokal. Besarnya nilai pajak bergantung pada lokasi dan peraturan wilayah setempat. Besarnya pajak properti secara umum bergantung kepada jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Untuk jumlah penduduk yang padat, besaran nilai pajak berkisar antara 2-4% dari investasi tetap. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang sedikit penduduknya, besaran nilai pajak berkisar 1-2% dari investasi tetap.
Selanjutnya, komponen ketiga dari biaya tetap adalah asuransi. Biaya asuransi sangat bergantung dari jenis proses produksi dan fasilitas yang ingin dilindungi. Secara umum, setiap tahun besaran nilainya 1% dari investasi modal tetap. Bagaimana Sobat Ujar? Apakah kalian sudah paham terkait dengan estimasi biaya produksi yang sudah dijelaskan sebelumnya? Selanjutnya, komponen keempat dari biaya tetap adalah biaya rental atau sewa. Biaya ini terkait dengan biaya untuk sewa tanah dan bangunan. Besarnya nilai sewa sekitar 8-12% dari nilai properti yang disewa. Sobat Ujar semuanya, selanjutnya kita bahas komponen ketiga dari biaya manufaktur, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang diperlukan untuk perawatan mesin-mesin, peralatan, dan bangunan, serta biaya lainnya yang tidak terkait langsung dengan proses produksi. Yang termasuk dalam komponen biaya overhead pabrik adalah yang pertama, pelayanan rumah sakit dan kesehatan. Kedua, keteknikan yang bersifat umum. Ketiga, layanan keselamatan. Keempat, fasilitas kantin dan rekreasi. Kelima, fasilitas umum pabrik. Keenam, biaya overhead pengkajian termasuk program-program untuk karyawan. Ketujuh, pengawasan laboratorium. Kedelapan, kemasan. Kesembilan, perlindungan pabrik. Kesepuluh, perawatan perkantoran. Berikutnya, penerangan, komunikasi, dan transportasi antar pabrik. Selanjutnya, gudang transportasi, fasilitas penerimaan dan pengiriman barang. Biaya overhead pabrik untuk pabrik kimia berkisar antara 50-70% dari total biaya untuk tenaga kerja, operasional, pengawasan, dan pemeliharaan. Sobat Ujar semuanya, berikutnya kita bahas komponen-komponen yang terkategori biaya umum. Komponen pertama dari biaya umum adalah biaya administrasi, yaitu biaya berhubungan dengan aktivitas administrasi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam biaya langsung produksi. Komponen-komponen administrasi antara lain gaji dan upah untuk tenaga administrasi, sekretaris, akuntan, juru ketik, dan pekerjaan sejenisnya. Kemudian berikutnya adalah biaya untuk perlengkapan dan peralatan kantor, komunikasi di luar kantor, gedung administrasi, dan aktivitas overhead lainnya yang berhubungan dengan kegiatan administrasi. Besaran dari nilai biaya administrasi diperkirakan sekitar 20-30% dari tenaga kerja operasional. Komponen yang kedua dari biaya umum adalah biaya distribusi dan pemasaran. Biaya ini diperlukan untuk menjual produk yang dihasilkan agar penjualannya bisa optimum. Komponen yang termasuk dalam biaya ini antara lain gaji dan upah, persediaan dan biaya lainnya untuk kantor, pemasaran, gaji, komisi, dan biaya perjalanan salesman. Berikutnya biaya pengapalan, biaya kontainer, biaya iklan. Berikutnya layanan penjualan teknis. Secara umum, biaya distribusi dan pemasaran untuk pabrik berkisar 2-20% dari biaya produksi total. Komponen berikutnya dari biaya umum adalah biaya penelitian dan pengembangan. Biaya ini merupakan biaya untuk penelitian dan pengembangan produk, agar proses atau produk baru terus dikembangkan dalam industri kimia. Biaya penelitian dan pengembangan ini meliputi gaji dan upah untuk semua personel yang terkait dengan proses penelitian dan pengembangan, biaya tetap dan operasional untuk semua mesin dan peralatan terkait, biaya untuk bahan dan perlengkapan, biaya overhead langsung dan biaya lainnya. Dalam industri kimia, biaya research and development ini berkisar 2-5% dari setiap hasil penjualan. Sahabat Ujar, selanjutnya, komponen dari biaya umum berikutnya adalah finansial, yaitu biaya beban bunga dari sejumlah uang yang dipinjam perusahaan
baik pada saat investasi awal maupun waktu proses produksi. Perkiraan biaya finansial tahunan berkisar antara 5 sampai dengan 10% dari nilai total pinjaman. Komponen berikutnya adalah biaya pendapatan kotor. Biaya pendapatan kotor ini merupakan hasil pengurangan total pemasukan dengan total pengeluaran, dan ini tidak termasuk pajak penghasilan. Untuk menghasilkan pendapatan bersih atau laba bersih, maka pendapatan kotor harus dikurangi dengan pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan didasarkan pada pendapatan kotor yang diterima perusahaan, sehingga besarnya sangat bervariasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sahabat ujar, komponen terakhir dari biaya umum ini adalah biaya tak terduga. Biaya ini timbul karena terjadinya peristiwa yang tak terduga, seperti pemogokan, badai, banjir, variasi harga, dan kemungkinan lainnya. Kondisi ini dapat berdampak pada biaya untuk operasional manufaktur. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan untuk melakukan estimasi biaya total produk. Besarnya biaya tak terduga berkisar antara 1 sampai dengan 5% dari total biaya produk. Selain berdasarkan hubungan dengan proses produksi, biaya produksi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan volume produksinya. Seperti biaya variabel, yaitu biaya yang dipengaruhi oleh volume produksi. Biaya ini akan berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Contoh daripada variabel ini adalah bahan baku, proses pendukung. Biaya yang kedua adalah biaya tetap atau biaya yang tidak tergantung pada volume produksi, di mana biaya akan tetap sama walaupun volume produksinya berubah. Yang terkategori di biaya tetap ini adalah pajak, asuransi, depresiasi, dan lain-lain. Detail komponen dari biaya variabel dan biaya tetap dapat kita lihat pada tabel berikut. Sahabat ujar, bagian terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu formula terkait dengan biaya produksi. Yang pertama adalah pendapatan kotor, yaitu pendapatan dari penjualan dikurang dari total biaya produksi. Yang kedua adalah penjualan, yaitu kuantitas penjualan dikali dengan harga per unit. Berikutnya adalah total biaya produksi, yaitu sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Total biaya produksi juga bisa dihitung dengan cara biaya manufaktur ditambah dengan biaya umum. Yang termasuk dalam biaya manufaktur, yaitu biaya produksi langsung, ditambah dengan biaya produksi tetap dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya umum adalah biaya administrasi ditambah dengan biaya distribusi dan marketing, ditambah dengan biaya R&D dan biaya finansial. Berikutnya adalah terkait sama BEP, Break Even Point. Untuk menghitung Break Even Point dapat kita hitung adalah dengan pertama, pendapatan sama dengan total biaya, atau total revenue sama dengan total cost. Dapat dihitung dengan perkalian penjumlahan dikali dengan kuantitas produk sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost dikali dengan jumlah produk. Sehingga dapat diperoleh BEP dalam satuan sama dengan fixed cost dibagi dengan price, harga jual, dikurang dengan variable cost. Atau BEP dalam jumlah amount sama dengan BEP dalam jumlah satuan dikali dengan harga jual per unit satuan produk. Atau sama dengan fixed cost dibagi dengan price, harga jual, dikurang dengan variable cost. Sehingga BEP bisa juga dihitung dengan fixed cost dibagi dengan 1 dikurang harga variable cost per harga jual. Berikutnya keuntungan atau P. P sama dengan TR dikurang TC atau total revenue dikurang total cost.
Dapat dihitung jumlahnya adalah X sama dengan fixed cost ditambah P dibagi dengan price dikurang dengan variable cost. Atau jumlah keuntungan atau P sama dengan price dikali dengan X atau jumlah produksi dikurang fixed cost ditambah dengan variable cost dikali dengan jumlah produk. Atau sama dengan price dikurang variable cost dikali jumlah produksi dikurang dengan fixed cost. Apabila unsur pajak terhadap keuntungan dimasukkan dalam analisa, maka rumus tersebut berubah menjadi X sama dengan fixed cost ditambah dengan P dibagi dengan 1 dikurang pajak, besaran pajak, dibagi dengan harga jual dikurang variable cost. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Struktur biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu biaya manufaktur dan biaya umum. Biaya manufaktur merupakan biaya yang berhubungan dengan proses produksi, sedangkan biaya umum merupakan biaya yang bersifat administrasi, pengembangan produk, dan peningkatan penjualan serta biaya tak terduga. Biaya manufaktur dapat dikelompokkan menjadi 3 komponen. Yang pertama, biaya produksi langsung, yaitu biaya yang langsung terkait dengan proses produksi. Kemudian kedua, biaya tetap, biaya yang terkait dengan proses produksi namun tetap dikeluarkan baik saat pabrik beroperasi maupun tidak beroperasi. Berikutnya, biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kondisi peralatan, mesin, bangunan tetap dalam kondisi baik. Kemudian kedua, biaya umum dapat dikelompokkan menjadi 6 komponen, seperti biaya administrasi, biaya distribusi dan pemasaran, biaya R&D, finansial, biaya pendapatan kotor, dan biaya tak terduga. Biaya produksi, selain berdasarkan hubungan langsung dengan produksi seperti dijelaskan sebelumnya, dapat juga diklasifikasikan berdasarkan volume produksi, yaitu biaya tetap, biaya yang tidak terkait dengan volume produksi, dan kedua, biaya variabel, biaya yang terkait dengan besarnya volume produksi. Ujar roll 1 sin 48 tek 2. Action. Demikianlah tadi rekan-rekan mahasiswa materi tentang estimasi biaya produksi. Semoga dengan materi ini Anda dapat memahami lebih baik terkait dengan pentingnya memahami klasifikasi dan komponen dari biaya produksi yang kita bahas pada pertemuan ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar, umpam mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.